Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi pertanyaan, curhatan, dan konsultasi daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2020. Tidak terasa sudah hari Minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020. Semoga di hari Minggu ini kita bisa lebih beristirahat, lebih bersantai untuk bersiap menghadapi hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Tetapi ramalan hari ini kita fokuskan untuk tanggal 2 dan tanggal 3 Agustus tahun 2020. Sehingga hari Minggu dan hari Senin kamu bisa ancang-ancang dimulai dari hari ini. Oke? Langsung saja untuk urut-urutannya seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita bacakan ramalan hari ini untuk hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini sepertinya kamu membutuhkan beberapa hal yang untuk bisa mensupport kamu dari segala aspek kehidupan kamu, termasuk daripada sisi asmara yang sebenarnya tidak bisa dipungkiri ada beberapa permasalahan, ada beberapa sekat-sekat yang sepertinya memang cukup terasa sekali daripada hubungan asmara kamu. Tetapi di hari Minggu ini sepertinya antara kamu dengan pasangan kamu bisa mengecilkan ego, sehingga di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 ini antara kamu dengan pasangan kamu bisa sama-sama saling memahami, tidak saling meninggikan ego. Walaupun kebanyakan makan daging kambing, tetapi ego kalian berdua juga harusnya tidak ikut-ikutan tinggi. Karena apa? Kalau kebanyakan makan daging kambing nanti semuanya akan terasa emosi karena semuanya naik. Tetapi di sini antara kamu dengan pasangan kamu bisa lebih menurunkan ego dan keegoisan satu sama lain. Dan hal ini sangat positif sekali daripada kamu yang punya zodiak Capricorn, khususnya di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian daripada sisi yang lain, dari sisi pekerjaan dan sisi keuangan di Agustus tahun 2020 ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 2 dan nanti ketika memasuki hari Senin tanggal 3, sepertinya ada beberapa hal yang sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Daripada pekerjaan, sepertinya pekerjaan kamu memang merupakan sebagai sumber utama daripada penghasilan kamu. Dan oleh karena itu di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini sepertinya pekerjaan kamu sangat baik sekali. Kamu lakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya kamu langsung tancap gas di awal-awal bulan Agustus tahun 2020 ini. Karena pekerjaan kamu ini adalah sumber pendapatan utama kamu, maka di sini keuangan kamu juga akan sebanding lurus dengan pekerjaan kamu. Kalau pekerjaan kamu baik, maka di kondisi keuangan kamu pun juga akan terasa baik. Tetapi begitu pula sebaliknya. Ketika di pekerjaan kamu ada masalah, maka di kondisi keuangan kamu juga akan ada permasalahan. Tetapi di beberapa hari ke depan, sepertinya untuk masalah pekerjaan dan masalah keuangan akan berada di dalam sebuah pekerjaan yang sangat baik dan bisa dikatakan cukup bisalah memenuhi kebutuhan kamu di awal-awal bulan Agustus tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cup. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, daripada sisi hubungan asmara terlebih dahulu, perlu yang namanya sebuah keterbukaan dan kejujuran terhadap pasangan kamu. Artinya di sini kalau bisa saya lihat dari zodiak Aquarius sendiri, sepertinya banyak sekali hal yang kamu tutup-tutupi daripada pasangan kamu. Dan di sini sepertinya kamu itu kenapa kok nggak ingin pasangan kamu tahu masalah kamu? Karena satu, kamu tidak ingin membebani pasangan kamu. Dan yang kedua, kamu sepertinya agak sedikit merasa malu atau merasa ragu kalau kamu itu terlalu terbuka dengan pasangan kamu dan terlalu apa ya istilahnya, bukan nggak percayaan sih, tetapi masih belum mau gitu loh untuk bisa terbuka mengungkapkan unek-unek apa yang dihadapi oleh zodiak Aquarius ini sendiri. Dan ketika kamu pendam sendirian, maka apa yang terjadi, beban yang kamu dapatkan dalam kehidupan kamu itu akan terasa lebih berat. Oleh karena itu di situ kan ada kartu
Four of Cup, yang artinya apa? Yang artinya kamu harus berbagi masalah dengan pasangan kamu, bercerita, terbuka, keluarkan apa yang menjadi unek-unek kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu berusaha sendiri, ya itu memang bisa, tetapi memang hasilnya nggak maksimal. Karena apa? Karena tidak ada support, tidak ada saran, tidak ada kritik dan sebagainya. Karena kamu terlalu terfokus dengan diri kamu sendiri. Ini mungkin baik, tetapi di sisi yang lain, ini juga ada dampak negatifnya. Oleh karena itu, usahakan untuk bisa lebih saling terbuka dengan pasangan kamu, khususnya di bulan Agustus tahun 2020 ini. Kalau kamu mau menyelesaikan sendiri ya nggak apa-apa, tetapi di sini kalau saya sarankan, alangkah baiknya jika kamu terbuka untuk mengeluarkan unek-unek kamu terhadap pasangan kamu. Itu sangat penting soalnya. Kemudian di sisi yang lain, daripada sisi pekerjaan dan daripada sisi keuangan, di sini kalau bisa saya katakan, kamu kalau punya ide, punya pikiran, itu harus segera direalisasikan, harus segera diwujudkan, jangan terlalu ditunda-tunda. Kalau kamu punya ide dan kamu terlalu menunda-nunda, yang saya khawatirkan adalah kamu punya ide yang bagus ini, tetapi kamu nggak segera mewujudkan. Kamu pikirkan terus, maka nanti yang takutkan adalah ada orang lain yang malah merealisasikan ide yang hampir sama dengan kamu. Dan hal ini harus bisa kamu hindari. Ketika kamu punya ide yang bagus dalam urusan pekerjaan maupun urusan usaha, maka harus segera direalisasikan, harus segera diwujudkan. Karena apa? Kalau ada kesempatan, ambil, kemudian dimanfaatkan. Jangan hanya menunda-nunda saja. Karena apa? Akan sangat sakit bagi kamu ketika ide kamu itu malah diambil oleh orang lain. Walaupun kamu tidak mengatakan, tetapi kamu pasti sering sekali menemui, wah ini kan sepertinya seperti yang dulu pernah tak pikirkan, tetapi orang lain sudah start duluan. Dan di sini kamu tidak boleh mengalami hal tersebut. Ketika kamu punya ide yang bagus, punya pikiran yang bagus, maka itu harus segera diambil dan segera dimanfaatkan. Jangan sampai kesempatan kamu diambil oleh orang lain. Dan masalah keuangan, di awal-awal bulan Agustus saya sarankan hati-hati. Jangan sampai kamu kehabisan bensin seperti bulan Juni dan bulan Juli tahun 2020. Harus bisa selektif terhadap masalah keuangan. Pikirkan mana yang butuh dan mana yang belum butuh. Harus bisa mengerem pemasukan, maksudnya mengerem pengeluaran di awal-awal bulan Agustus tahun 2020 ini. Kalau untuk pemasukan, kamu harus tancap gas terus. Bagaimana caranya untuk bisa mendatangkan lebih banyak pemasukan, khususnya di bulan Agustus tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Death dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Oke, di sini kalau bisa saya katakan hati-hati dan hati-hati selalu saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces harus berhati-hati. Karena apa? Setiap kebaikan kamu terkadang memang orang lain itu menanggapnya tidak baik. Jadi walaupun kamu berbuat baik, kamu tetap akan dianggap buruk oleh beberapa orang yang memang terkadang benci dengan kamu. Mau seburuk apapun kamu juga akan disupport oleh orang yang mencintai kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, di awal-awal bulan Agustus tahun 2020, kamu harus lebih berhati-hati. Berhati-hati terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Karena posisinya daripada urusan pekerjaan, urusan keuangan, kamu sedang ada di atas. Artinya pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik, usaha kamu juga bisa dikatakan cukup lancar, kondisi keuangan kamu juga bisa dikatakan cukup stabil di awal-awal bulan Agustus tahun 2020 ini. Tetapi kamu juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Dan bahkan saya katakan kamu juga harus berhati-hati dengan hubungan asmara kamu yang sepertinya ada pemantik-pemantik masalah atau pemicu-pemicu masalah daripada hubungan asmara kamu. Dan kemudian yang kedua, daripada usaha dan pekerjaan kamu, sepertinya ada kompetitor kamu yang ingin kamu itu jatuh, dan di sini kamu tidak boleh terjatuh hanya karena persaingan bisnis daripada kompetitor kamu. Dan yang terakhir, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sosial, sepertinya memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi dengan keluarga ataupun lingkungan sosial kamu dalam lingkungan kamu. Dan hal ini sepertinya memang masih belum bisa terlepas daripada hal itu. Tetapi kamu harus percaya, harus yakin bahwa permasalahan yang ada di lingkup terkecil kehidupan kamu ini pastinya akan bisa terselesaikan. Dan khususnya kamu harus bisa lebih legowo lagi untuk bisa menerima dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Dan kamu harus yakin bahwa kamu pasti bisa yang namanya menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Percaya dan yakin
kamu pasti bisa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The World dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cup. Oke, setelah kamu dikurbankan di hari Jumat kemarin, sepertinya banyak orang yang mabuk daging ya, mabuk daging kambing, mabuk daging sapi dan sebagainya. Dan di sini memang terkadang kalau segala sesuatu yang berlebihan itu adalah tidak baik. Dan oleh karena itu di sini kamu juga bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Aries, di hari Minggu ini secukupnya saja, secukupnya dalam hal apapun itu. Aries, kamu jangan terlalu berlebihan lah di dalam hal apapun. Di dalam mencintai pasangan kamu ya cintailah pasangan kamu itu secukupnya. Jangan terlalu berlebihan karena segala sesuatu yang over itu nantinya malah akan menjadi bumerang bagi kamu sendiri. Kemudian juga untuk pengeluaran. Untuk pengeluaran di hari Minggu ini juga harus secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Segala sesuatu yang berlebihan, apalagi di dalam kondisi keuangan, nanti akan memberikan dampak yang kurang sehat daripada kondisi finansial kamu. Dan kemudian untuk masalah pekerjaan, mungkin sebagian besar kamu masih ingin menikmati masa liburan, masa akhir pekan, jadi tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Dan tetapi di sini ada yang saya perlu ingatkan buat kamu yang punya zodiak Aries. Ada kartu Seven of Cup yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya di hari Senin sampai dengan 1 minggu ke depan, dari hari Senin sampai hari Minggu depan, sepertinya akan ada beberapa pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang akan kamu temui daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha, maupun daripada peningkatan kondisi finansial kamu. Jadi di awal bulan Agustus, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu nanti, sepertinya akan ada sebuah progres peningkatan finansial, progres peningkatan daripada pekerjaan maupun progres peningkatan daripada sisi usaha kamu. Jadi selama 1 minggu ke depan The World akan menjadi dunia yang sangat bagus bagi kamu dari sisi karir maupun daripada sisi materi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries, walaupun kamu dikurbankan tetapi kamu sangat luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Ini juga sama saja dengan Aries ya, baru saja dikurbankan. Oleh karena itu dia lebih terfokus untuk kepada dirinya sendiri. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, di hari Minggu ini usahakan jangan terlalu menggampangkan masalah. Jangan terlalu menyepelekan masalah, alah gampang lah kayak gitu, mungkin bisa diselesaikan. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu terlalu menggampangkan masalah, nanti ketika ada masalah lagi, kamu terlalu sering yang namanya menggampangkan. Dan ketika kamu terlalu sering menggampangkan, akhirnya masalah itu menumpuk, dan malah menjadi batu sandungan buat kamu sendiri. Jadi usahakan di awal-awal bulan Agustus tahun 2020 ini, jangan terlalu menggampangkan masalah. Dan kemudian yang kedua, juga terlalu banyak berpikir. Sekarang ini saatnya kamu itu take action. Jangan terlalu banyak mikir. Karena apa? Kalau kamu terlalu banyak mikir, kapan actionnya gitu loh. Jadi dalam urusan pekerjaan, dalam urusan asmara juga harus lebih banyak take action daripada kebanyakan berpikir. Kemudian juga di hari Minggu ini usahakan untuk selalu yang namanya positive thinking terhadap masa depan. Jangan terlalu khawatir dengan masa depan kamu. Karena apa? Masa depan kamu itu tergantung kepada prasangka dan usaha kamu saat ini. Kalau kamu sudah yakin usaha kamu saat ini baik dan prasangka kamu baik, maka nanti masa depan kamu juga akan lebih baik lagi. Jadi positive thinking perlu ditingkatkan di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian juga lebih spesifik lagi saya katakan untuk urusan keuangan. Untuk urusan keuangan usahakan jangan terlalu mudah terpengaruh dengan teman-teman kamu. Teman kamu beli ini, kamu pengen beli itu juga. Teman kamu beli ini, kamu pengen beli ini juga. Jadi usahakan kamu tuh menjadi diri kamu sendiri. Terutama di dalam masalah keuangan. Masalah keuangan itu kan yang mengendalikan sepenuhnya kamu. Jadi kamu nggak boleh yang namanya ikut-ikutan teman kamu, ikut-ikutan orang lain daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Kondisi keuangan kamu itu kendali penuh ada di dalam diri kamu. Dan kemudian terakhir untuk masalah sisi hubungan asmara, sepertinya kamu tidak terlalu suka dalam sebuah kekangan dengan pasangan kamu. Jadi di sini antara kamu dengan pasangan kamu itu harus diberikan yang namanya sebuah kepercayaan. Tetapi ketika diberikan sebuah kepercayaan, itu juga kepercayaan itu harusnya dijaga, jangan malah disepelekan. Karena apa? Karena Taurus percaya dengan pasangannya, maka pasangannya juga harus percaya dengan Taurus. Sehingga ada sebuah kebebasan yang tidak membatasi ruang gerak satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak
Taurus di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Ada sebuah harapan baru yang sepertinya Gemini itu ingin hubungan asmaranya itu seperti ini loh. Dalam hubungan asmara itu seperti ini loh, jangan adanya kegelapan, masalah, pertikaian, adu argumentasi dan sebagainya. Tetapi di sini memang terkadang hubungan asmara masih menjadi salah satu masalah pokok, masih menjadi salah satu masalah utama bagi kamu yang punya zodiak Gemini, terutama di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 ini. Yang namanya membangun sebuah hubungan asmara tentunya sebuah proses mengalami jatuh bangun itu adalah hal yang cukup biasa yang sering dialami oleh zodiak Gemini, dan hal ini bukan hanya kali ini saja. Gemini sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, tetapi hal ini sepertinya kok lebih lama, durasinya lebih lama daripada masalah hubungan asmara yang dihadapi dengan case yang sama seperti ini di beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Tetapi durasinya memang yang saat ini masalah yang kamu hadapi dengan pasangan itu kok waktunya agak lebih lama untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Sehingga kalau bisa saya katakan antara kamu dengan pasangan kamu itu hubungannya agak cenderung hambar atau alias ada sesuatu yang saling diem-dieman seperti itu. Dan di sini memang kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena apa? Memang yang namanya permasalahan itu kan kita nggak tahu. Dia datang secara tiba-tiba, kemudian dia pergi juga secara tiba-tiba. Kalau kamu tidak segera menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan daripada hubungan asmara kamu. Jadi hubungan asmara sepertinya masih ada di dalam sebuah puncak tertinggi daripada permasalahan kamu di bulan Agustus tahun 2020 ini. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, untuk masalah pekerjaan, kamu juga harus berhati-hati untuk masalah keuangan. Walaupun keuangan kamu cukup lancar, walaupun keuangan kamu cukup baik, tetapi hati-hati dari masalah asmara ini nanti bisa memberikan dampak yang cukup signifikan daripada urusan keuangan kamu maupun urusan pekerjaan kamu. Jadi kalau bisa saya sarankan, urusan asmara ini harus segera kamu selesaikan sebelum mempengaruhi urusan pekerjaan, usaha maupun urusan keuangan kamu. Walaupun kamu nggak terlalu bucin, tetapi masalah ini harus segera diselesaikan supaya tidak berdampak kepada aspek-aspek yang lainnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Oke, masih berada di dalam sebuah track yang cukup bagus. Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, kamu masih berada di dalam sebuah jalan yang lurus, jalan yang lempeng atau jalan yang terbaik lah, katakanlah seperti itu. Di situ ada kartu Seven of Wands yang artinya apa? Kamu sangat bekerja keras sekali bagaimana caranya untuk di awal-awal bulan Agustus ini tidak melakukan kesalahan yang sama seperti di awal-awal bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Dan di sini kalau bisa saya katakan hal positifnya apa bagi kamu yang punya zodiak Cancer? Yang pertama, kamu itu ketika mengambil keputusan tidak lagi yang namanya mengambil keputusan ketika pikiran kamu negatif. Artinya kamu saat ini di bulan Agustus tahun 2020 akan lebih banyak mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Hal ini berbanding terbalik dengan bulan Juli yang lalu, gimana kalau kamu mengambil keputusan itu selalu didasari oleh pemikiran yang negatif dan selalu didasari dilandasi oleh keraguan-raguan dan rasa kekhawatiran. Jadi di bulan Agustus ini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Cancer untuk bisa lebih baik lagi di bulan Agustus tahun 2020 ini. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan dalam sisi pengambilan keputusan, kamu menunggu diri kamu itu tenang terlebih dahulu dan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, sehingga kamu merasa lebih baik untuk membuat sebuah keputusan akhir, terutama di bulan Agustus tahun 2020 ini. Untuk masalah keuangan juga di bulan Agustus ini sepertinya ada progres yang meningkat dibandingkan awal-awal bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Karena apa? Ada sebuah pencerahan yang sangat baik daripada kondisi finansial kamu, daripada kondisi keuangan kamu. Sepertinya progresnya sangat meningkat sekali seiring berjalannya dengan
pekerjaan dan usaha kamu yang juga semakin baik. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, seperti sebuah akuarium dengan segala bentuk ekosistemnya, kamu memberikan suatu nuansa keindahan di dalam suatu hubungan asmara kamu dengan pasangannya. Jadi akuarium itu isinya bukan hanya ikan, bukan hanya batu, bukan hanya pohon yang hiasan di akuarium, tetapi juga ada kepiting yang menambah khasanah perekosisteman daripada sebuah akuarium. Dan seperti itu juga kondisi hubungan asmara kamu. Sifat kamu dengan pasangan kamu tentunya itu adalah sebuah perbedaan, dan di sini kemampuan kamu sangat luar biasa sekali ketika bisa menyatukan perbedaan itu dalam suatu suasana yang indah antara diri kamu dengan pasangan kamu. Dan jangan terlalu mempermasalahkan yang namanya sebuah perbedaan, terutama ketika ada sebuah perbedaan pemikiran. Karena apa? Karena kamu dengan pasangan kamu itu kan dua kepala yang berbeda. Jadi terkadang dari perbedaan itu harus bisa saling mengindahkan satu sama lain. Layaknya seperti pelangi yang memberikan keindahan dengan perbedaan warnanya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu 20 Karma. Di sini artinya apa? Masalah keuangan itu bisa dikatakan cukup baik di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Masalah keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan, walaupun pemasukan nggak ada, tetapi pengeluaran itu bisa disesuaikan daripada kondisi keuangan kamu. Dan hal ini sangat baik sekali ketika kamu bisa mengendalikan daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan di sini kalau bisa saya katakan kamu harus berhati-hati. Kenapa bisa saya katakan harus berhati-hati? Memang di sini buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu selalu berusaha untuk nggak menyakiti orang lain, berusaha nggak ngurusin pekerjaan orang lain, karena kamu lebih terfokus dengan pekerjaan diri kamu sendiri. Tetapi terkadang orang lain itu kok sering sekali yang namanya ngurusin pekerjaan kamu, mencampuri urusan kamu, padahal kamu itu udah sepertinya lebih terfokus kepada diri kamu sendiri gitu loh. Tetapi memang kamu nggak bisa menahan itu semua, karena terkadang memang di lingkungan kerja kamu ada orang lain yang sepertinya ngerecokin daripada pekerjaan kamu. Dan hal ini kamu harus berhati-hati. Walaupun kamu nggak berusaha mencari masalah, tetapi memang orang-orang di sekitar kamu sering sekali yang namanya mencari masalah dengan kamu. Dan ini malah akan menjadikan kamu tidak terkendali secara emosi. Karena apa? Kalau kamu disenggol terlebih dahulu. Nah, Leo ini kan orangnya sebenarnya bisa yang namanya mengendalikan emosi, tetapi ketika dia disenggol terlebih dahulu, ya jangan salahkan Leo ketika dia itu meledak-ledak. Dan tahu sendiri ketika Leo itu sudah emosi, maka semuanya akan memberikan dampak yang cukup negatif. Oleh karena itu di sini saya katakan, walaupun ada orang yang memancing emosi kamu, tetapi kamu harus tetap berhati-hati. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, masalah hubungan asmara sepertinya kamu itu lebih sering merasa inosen dengan permasalahan yang terjadi di dalam hubungan asmara. Artinya ketika hubungan asmara kamu itu ada sebuah kesalahan, kamu itu selalu merasa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kamu perbuat. Sekalipun kesalahan itu bukan kamu penyebabnya, kamu tuh kayak ngerasa, aku salah apa ya kok ini bisa terjadi. Nah, ini terkadang memberikan hal yang positif, juga terkadang memberikan hal yang negatif juga, terutama di dalam hubungan asmara kamu. Jadi usahakan ketika salah ya harus berani mengakui kesalahan, dan ketika pasangan kamu salah, kamu juga harus berani menegur bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan terlalu takut, karena apa? Kalau kamu terlalu takut menegur sebuah kesalahan, maka kesalahan itu akan terus-menerus terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi harus lebih berhati-hati, membedakan mana yang benar dan membedakan mana yang salah. Salah akui, ketika pasangan kamu salah ya ditegur. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Buat kamu yang punya zodiak Virgo, memang terkadang kamu sudah bisa dikatakan bekerja keras ya. Di awal bulan Agustus tahun 2020 ini bisa dikatakan Virgo itu sudah bekerja keras, tetapi terkadang lingkungan sekitar itu tidak terlalu menganggap bahwa Virgo ini sudah bekerja keras. Padahal Virgo sudah berjuang keras untuk melebihi batas kemampuannya, tetapi tidak ada sebuah reward, tidak ada sebuah achievement atau penghargaan daripada lingkungan sekitar kamu yang menghargai kerja keras kamu. Nah, di sini terkadang kamu itu perlu yang namanya seseorang
yang bisa memberikan kamu solusi, yang bisa memberikan kamu support, yang bisa memberikan kamu motivasi supaya bisa bekerja lebih giat lagi. Tetapi di sini sepertinya kamu belum menemukan seseorang yang bisa memberikan kamu hal tersebut. Oleh karena itu terkadang segala sesuatu yang kamu lakukan ini tidak ada sebuah apresiasi, dan terkadang memang inilah kehidupan. Terkadang kekejaman kehidupan itu seperti ini, dan di sini kamu harus berjuang keras. Karena apa? Karena kamu itu ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab terhadap diri kamu, tanggung jawab terhadap keluarga kamu, dan bahkan tanggung jawab terhadap pasangan kamu. Walaupun di sisi yang lain, di sini kalau bisa saya katakan, dari sisi pekerjaan, oke, kamu sudah bekerja keras tadi. Dari sisi penghasilan, kamu sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu, dan seharusnya ini diapresiasi. Karena apa? Ketika kondisi keuangan yang boncos di bulan Juli yang lalu, itu berusaha kamu perbaiki di bulan Agustus tahun 2020 ini. Kemudian untuk masalah yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan kamu, hati-hati dengan omongan-omongan orang yang ingin melemahkan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Seharusnya omongan-omongan orang yang negatif yang seperti anjing ini harus bisa kamu jadikan motivasi supaya kamu dengan pasangan kamu ini bisa lebih berbahagia lagi. Ketika kamu lebih berbahagia dengan pasangan kamu, maka orang-orang yang sirik dengan hubungan asmara kamu ini tentunya akan menderita. Maka dari itu ketika ada masalah, jangan sampai masalah kamu dengan pasangan kamu itu diketahui oleh pihak eksternal atau pihak luar daripada hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Ace of Cup, dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Libra sepertinya ada sebuah hal yang positif, tetapi juga bisa dikatakan negatif juga. Karena apa? Karena sepertinya daripada kondisi keuangan kamu terlalu bergantung kepada pekerjaan kamu dan terlalu bergantung kepada satu sumber pemasukan saja. Dan di sini ketika kamu terlalu bergantung kepada satu sumber pemasukan saja, maka ketika pekerjaan kamu atau ketika sumber pemasukan kamu ini ada masalah, maka pemasukan kamu yang lainnya itu agak cenderung terhambat. Karena apa? Karena kamu terlalu bergantung kepada salah satu sumber pemasukan saja. Dan hal ini yang terjadi di bulan Juli yang lalu sepertinya juga akan sedikit memberikan sebuah dampak ketika memasuki bulan Agustus tahun 2020. Nah, di awal bulan Juli yang lalu saya sudah mengatakan kepada zodiak Libra, jangan terlalu mengandalkan satu sumber pemasukan saja, alias kalau kamu bekerja, jangan terlalu bergantung kepada gaji kamu. Walaupun gaji kamu itu bisa menutupi beberapa kebutuhan kamu, tetapi kan beban kamu itu banyak, beban kehidupan kamu itu banyak, yang sepertinya gaji kamu itu sepertinya tidak terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri kamu. Karena kebutuhan semakin ke sini, apalagi di tengah masa-masa transisi seperti ini, tentunya akan meningkat. Dan hal ini harus kamu jadikan perhatian yang sangat betul-betul daripada kondisi keuangan maupun daripada kondisi pekerjaan kamu. Punya penghasilan tambahan nggak masalah, pekerjaan sampingan disarankan. Karena apa? Kalau kamu terlalu mengandalkan satu sumber gaji saja atau satu sumber penghasilan, maka kamu akan terasa ngos-ngosan di dalam menjalani kehidupan kamu. Maka perlu yang namanya pekerjaan sampingan untuk bisa menambal sulam daripada kondisi keuangan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, kreativitas kamu untuk mencari uang ini harus benar-benar ditegakkan, karena kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah di bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan kemudian kalau yang terakhir untuk masalah hubungan asmara antara zodiak Libra dengan pasangan di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 ini, sepertinya antara kamu dengan pasangan kamu itu dihadapkan kepada situasi yang sama, dihadapkan kepada situasi yang sama-sama mumet, sama-sama bingung. Karena apa? Karena kebanyakan makan sate kambing. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Jebrot. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Nine of Cup, dan kemudian di sini ada kartu Five of Wands, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu harus bisa lebih berpikir kritis terhadap diri kamu sendiri. Artinya di bulan Agustus tahun 2020 ini kamu harus bisa keluar daripada zona nyaman kamu. Walaupun terkadang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu, tetapi itu harus bisa kamu terima dan harus bisa kamu syukuri. Karena apa?
Karena sepertinya kamu akan mencoba keluar daripada zona nyaman kamu di bulan Agustus tahun 2020 ini. Jadi ketika seiring berjalannya waktu, kamu berusaha keluar daripada zona nyaman kamu, ketika ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya kamu nggak boleh emosi. Kamu harus bisa menerima, oh mungkin ini adalah sebuah konsekuensi, ini adalah sebuah resiko ketika kamu berusaha keluar daripada zona nyaman kamu. Dan kamu keluar dari zona nyaman, ini adalah sudah sesuatu yang sangat bagus. Karena apa? Kehidupan kamu itu nggak terkungkung di dalam tempurung saja, tetapi ada kebutuhan yang lain, ada kehidupan yang lain yang harus bisa kamu lakukan untuk meningkatkan level daripada kehidupan kamu, terutama untuk masalah pekerjaan, masalah keuangan ini yang sepertinya kamu harus bisa keluar daripada zona nyaman kamu. Kamu butuh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kamu. Butuh pekerjaan yang antara pikiran dan perasaan itu bisa sinkron. Jadi kamu butuh yang namanya sebuah kenyamanan, butuh yang namanya sebuah passion daripada sebuah pekerjaan ataupun usaha yang kamu lakukan. Karena apa? Karena sepertinya kamu terlalu terjebak di dalam suatu pekerjaan yang kamu itu ngerasa nggak nyaman bekerja di sini karena ini nggak sesuai dengan keinginan kamu. Oleh karena itu kamu harus berani keluar untuk mengeksplorasi diri kamu menjadi lebih baik lagi. Mumpung usia kamu masih muda, karena usia yang muda, maka kamu harus berani mengambil resiko, berani mengambil konsekuensi dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk masalah keuangan, memang terkadang ada beberapa pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak kamu rasakan, sehingga pengeluaran yang kecil itu semakin membesar dan semakin membukit. Dan ini harus bisa kamu perhatikan lagi untuk lebih waspada terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak kamu sadari, karena neraca keuangan kamu itu akan berantakan ketika kamu tidak terlalu peduli dengan pengeluaran-pengeluaran kecil yang ada di dalam kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, itu sepertinya berada di dalam sebuah fase yang membutuhkan sebuah kepastian. Artinya kamu menuntut kepastian daripada pasangan kamu, dan pasangan kamu juga menuntut kepastian daripada diri kamu. Supaya apa? Supaya alur atau arus daripada hubungan asmara kamu itu jelas muaranya kemana, jelas tujuannya apa, jelas keinginannya seperti apa. Jadi hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu itu gak hanya menggantung saja, karena sepertinya antara kamu dengan pasangan kamu di akhir bulan Juli kemarin agak merasa saling tergantung dengan satu sama lain, alias hubungan kamu itu kayak digantung gitu loh ya, seperti itu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Dan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Wheel of the Fortune, dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands seperti yang sudah dikatakan kemarin di awal bulan Agustus tahun 2020. Kondisi keuangan kamu di bulan Agustus ini sangat berada di dalam sebuah perputaran yang sepertinya kamu bisa mengendalikan. Artinya kamu itu memegang setir penuh, memegang kendali penuh daripada kondisi keuangan kamu. Dan di sini pemasukan kamu sepertinya ada beberapa sumber pemasukan, bukan hanya satu saja. Satu dari pekerjaan, satu dari usaha, dan satu dari manapun, itu whatever lah, terserah kamu mendapatkan pemasukan yang mana. Selagi itu halal, selagi itu positif, maka pemasukan itu akan memberikan dampak yang positif daripada kondisi keuangan kamu. Setelah di bulan Juli akhir ada pengeluaran yang lebih besar daripada biasanya. Dan di sini sepertinya di bulan Agustus tahun 2020 kondisi keuangan kamu sudah mulai menampakkan sebuah kelancaran-kelancaran daripada kondisi keuangan kamu. Dari sisi pekerjaan maupun dari sisi usaha, sepertinya di sini kalau bisa saya katakan di hari Minggu ini perputarannya itu positif. Ibarat kata sebuah roulette-nya itu perputarannya itu kamu dapat jackpot yang positif terus. Artinya daripada pekerjaan, daripada usaha, dan daripada kondisi keuangan, perputaran kamu itu sangat positif sekali. Kemudian daripada sisi yang lain, daripada sisi hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu itu berpikirnya itu simple. Jadi kamu itu tujuannya itu ngejar apa yang sepertinya kamu dengan pasangan itu mampu. Artinya apa? Hubungan asmara kamu itu berjalan dengan semampunya kemampuan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Ketika kemampuan kamu lebih tinggi, kemampuan pasangan kamu lebih rendah, maka kamu menyesuaikan pasangan kamu. Begitu pula sebaliknya. Jadi bisa dikatakan antara diri kamu dengan pasangan kamu itu saling menyesuaikan. Jadi kamu nggak terlalu tinggi, pasangan kamu juga nggak terlalu tinggi. Jadi harus bisa samaan, harus bisa saling menyesuaikan. Dan hal ini sangat bagus sekali untuk membuat langkah yang maju daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Ketika keduanya bisa saling menyesuaikan, maka hubungan asmara kamu akan jauh dari yang namanya konflik, akan jauh dari yang namanya masalah, baik yang
tidak terduga maupun masalah yang sepertinya kamu sudah tahu penyebabnya itu apa. Dan hal ini sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Dan buat yang mau lebih private lagi bisa hubungi Facebook Fanspage Zodiak Harian atau di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan channel yang besar yang meniru kami dari judul, deskripsi, dan sebagainya. Dan bahkan setelah kami telusuri, dia mengambil beberapa materi daripada kami yang kami upload di dalam sebuah website kami. Ya, harus berhati-hati karena channel zodiak yang paling terbaik kamu tentunya tahu hanya ada di Zodiak Harian yang aktif di 3 sosial media, di Facebook Fanspage Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu, dan di channel YouTube Zodiak Harian yang lambangnya seperti ini. Oke, jangan salah pilih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dining Pangasuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.